lihat sosok Buto itu kok di sebelah saya itu kok tempatnya kayak gini, terus agak ketawa serem gitu sama tanduknya, ciri-cirinya gitu, warnanya hijau. Sering mas ada di kampungku kejadian itu sering. Ketika dia mau ke sana, itu kayak ada suara manggil dari dalam. Dia keluar lari, ternyata memang nggak ada siapa-siapa. Kalau dulu sih mungkin itu sempat nggak dipakai, sempat angker itu kurang lebih 5 apa 6 tahun. Kalau saya ibarat ngono itu kan, kalau bahasa kita menangi ya, itu tetangga itu banyak yang cerita-cerita terus mas. Ya dalam waktu 1 minggu itu mesti ada yang cerita, pasti. Ada yang Dari ngalamin dari situ itu. Tapi masih aktif itu WC-nya. Kalau sekarang sih Apa tinggal enggak, sumurnya? tinggal sumbernya itu. Tuh. Tapi masih ada aktivitas di daerah situ nggak mas? Di Kalau- sumurnya itu. Mungkin kalau siang buat, kan itu kan ibarat itu kan apa namanya, lahan luas gitu mas. Oh. Jadi kalau siang mungkin buat ibu-ibu nyuci apa, jemur baju gitu, terus aktivitas lainnya kan di situ, apa tempat titipan motor apa sepeda. Kalau Kan gitu. airnya masih diambilin. Airnya udah enggak, ada airnya, cuma airnya udah enggak diambilin. Udah benar-benar nggak dipakai. Nggak berarti aktif, cuma buat ya. Ya, Sadar diri. iya. Diemin lah. Itu enggak tahu, kalau dulu mungkin sejarahnya aku belum dapat cerita kalau sumur itu peninggalan apa, itu kan belum dapat kalau atau apa, kalau itu belum dapat aku. Sama Gitu. di Monggo dulu Mas. Ya siap, Diminum dulu mas. siap, Andi. siap. Santai aja mas. Tak minum ya mas ya. Iya mangga. Sering mas ada di kampungku kejadian gitu sering. Yang saya dengar ada lagi, itu kan berbentuk WC umum. Jadi gini, ada tetangga saya itu sekitar mau isya, dia mungkin ke WC situ, ke WC. WC-nya lain itu mas. WC yang itu Oh, dulu yang kan itu. masih aktif, cuma Oh. kan enggak begitu banyak orang yang ke situ, tapi masih aktif. Kalau dulu mungkin udah enggak dipakai, soalnya kan udah terawat gitu. Itu ada kejadian gini, ketika dia mau ke sana, itu kayak ada suara manggil dari dalam gitu. Dia tahu suaranya siapa, dia tahu. Apa namanya, suaranya itu suara kayak Seseorang. cuma di Temen kampung gitu. di sendiri ya, tetangga gitu. Mungkin Gitu. menyerupai mas. Iya mungkin. Itu kan apa namanya, kalau bicara soal jin kan bisa menyerupai apa aja mas ya. Iya. Itu pas dilihat nggak ada gitu. Dia kan akhirnya kan dia takut begitu. Dia keluar lari, ternyata memang nggak ada siapa-siapa di situ. Saat itu mengganggu Kampung. sebenarnya Mas ya. Jahil. Nah itu jahil. Kalau di situ jahil Iya. berarti. Soalnya kan ada yang jahil, ada yang enggak itu ya. Perkampungannya mas Andi. Banyak serem mas, ya, mas. banyak. Ada satu tempat lagi nih. Jadi itu dulu memang rumah warga. Kalau sekarang udah jadi rumah bagus, maksudnya udah terawat, udah diisi orang juga kan, udah ada yang menghuni. Kalau dulu sih mungkin itu sempat enggak dipakai, sempat angker itu kurang lebih 5 apa 6 tahun. Rumah itu, jadi ini rumahku selisih 4 rumah lah. Selisih 4 rumah. Tapi kan bentuknya kan enggak jejer, jadi letter gini loh mas. Jadi daerah sini rumah itu sebelahnya kayak ada gudang kecil, semacam lontrong gitu. Kalau sekarang sih buat naruh barang-barang aktivitas warga, kayak semacam kursi atau apa yang milik warga itu loh mas. Kalau sekarang buat penitipan itu
itu kan tetangga saya ada satu yang kayak ibarat itu kayak apa, bisa melihat lah, Indigo lah. indigo kayak yang tadi dibicarakan itu kan dia indigo itu katanya memang apa ya, pusatnya itu di situ. Pusat di lingkungan jenengan itu. Di situ. Jadi semuanya ada di situ. Semua jenis ada di situ. Kalau yang dia lihat itu. Sebenarnya dia itu dari dulu gini Mas. Yang tetangga depan rumah saya itu sebenarnya dari dulu itu normal-normal saja. Begitu dia nikah terus kan dia sempat dibawa suaminya ke Jawa Timur. Perempuan itu Mas. Perempuan sempat dibawa ke Jawa Timur, akhirnya dia dibawa ke sini lagi, pulang ke kampungku lagi kan, sama bawa anak kecil. Maksudnya dia itu udah punya anak. Begitu dari Jawa Timur ke sini, dia itu rada aneh. Aneh itu kayak ada yang ibarat nempeli, ketempelan gitu, ada yang ngikutin. Jadi kadang setiap itu nek malam-malam tuh ngelamun terus teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu. Akhirnya dari situ dia bisa melihat semua. Gitu. Semua jenis ada di situ katanya pusatnya. Itu sampai sekarang masih ada. Sampai katanya. sekarang ada. Tapi masih sering teriak-teriak gitu. Oh, nek sekarang udah itu kesana lagi, ikut ke suaminya lagi. Ke Jawa Timur lagi. Ke Jawa Timur lagi, ya. Tapi asli orang tempat jenengan itu yang Asli orang situ, iya dari situ. Orang situ. Itu melihat itu ada pusatnya berarti ya. Ada. Mungkin ada kerajaan gitu, rajanya mungkin. Ya, semacam gitu. Kan kayak kita itu kan mungkin kalau manusia itu tempatnya apa ya? Cangkruan gitu. Mungkin itu di situ nongkrong, mungkin itu di situ semua. Gitu. Kira-kira Mas Andi sendiri itu bisa melihat nggak? Kalau melihat sih mungkin itu berarti apes gitu. Ya udah. Apa ya? Sana saja kalau melihat kita itu apa gitu kan ya. Berarti sama-sama apa? Sama-sama apes. Ya bisa dikatakan kalau semacam indigo itu bukan indigo sih, apa ya? Kelebihan mungkin cuma dari perasaan, bukan dari kasat mata gitu loh. Maksudnya tuh kayak dirasain, kayak ada apa nih, misal Kak masih kayak gini di rumah sendiri apa pas malam-malam nggak bisa tidur itu kayak ada yang di belakang itu kayak ada yang merinding gitulah. Iya, kayak ada rasanya itu kayak ada orang gitu. Cuma kan tak anggap biasa. Tapi selama ini Mas Andin itu pernah mengalami gangguan-gangguan nggak dari hal-hal seperti itu? Untuk sekarang ini. Untuk sekarang alhamdulillah sudah enggak. Nggak pernah. Ilmu ini Thailand. Jadi dulu aku juga pernah Mas. Waktu itu aku masih sekolah SMA kalau nggak salah. Dulu kan kalau masih sekolah kan sering nggak pulang malam gitu kan. Main gitu. Itu kan dulu aku tidurnya kan sebelum tidur biasanya nonton TV di depan. Minum susu. Kekukeran. Iya. Udah gitu. Habis itu kan biasa nonton TV action itu sih Mas, kan di Trans TV waktu dulu namanya. Nyebut nama TV. Tiga. Di salah satu stasiun TV kan ada yang film action gitu Mas. Begitu dia acara udah kelar itu apa namanya tepat jam 1 pas, aku masih ingat. Satu malam pas hujan gede banget Mas. Itu di daerah mana Mas? Itu di rumah saya sendiri. Oh, di rumah Mas sendiri. Di rumah saya sendiri. Hujan gede banget. Begitu adikku di kamar. Terus dia nyamperin aku. Mas mlebu gitu. Mas masuk gitu. Akhirnya aku masuk ke kamar. Ketika di kamar enggak lama aku tiduran, masih belum bisa tidur kan. Itu persis banget di telinga itu ada yang nangis. Jadi kalau kata kita kan semakin jauh suaranya semakin dekat gitu kan. Kalau makhluk kayak gitu kan. Itu suaranya itu kayak orang.
iya Kecil, nangis kecil. bener-bener Suaranya kecil tapi kecil bener-bener nangis. Kita kan bisa ngerasain kan, bisa tahu kan kayak anak kecil tuh nangis suaranya kayak apa. Itu suara kayak nenek-nenek nenek-nenek nangis. Kok Nangis. bisa, Mas? Iya, nangis. Belum makan mungkin. Jarang belum makan. Iya. Jarang. Iya. Bisa juga gitu belum makan, bisa juga dia nggak tahu mau nuduh di mana soal hujan. Mungkin itu. Nah ini beneran Mas. Jadi siap. suaranya itu kayak orang jalan cuma nangis, semakin jauh gitu. Mungkin pikiranku cuma aku toh kan. Terus aku tanya ke adikku, iya beneran ada. Dia dengar juga gitu. Nah, itu ternyata apa, Mas? Mungkin itu Mungkin lapar Mas, mungkin Mas. mungkin TV itu tangga sebelah mungkin. Tapi nggak ngecek itu keluar. Nggak ngecek, soalnya kan cuaca kan juga hujan gede banget Mas gitu. Jadi kamar, tembok, kalau di rumahku tuh kan rumah ada selisih apa ya lontrong, gang, jeda. Terus ini rumah tetangga gitu, jadi itu ada space gitu loh Mas. Gitu. Berarti banyak kejadian aneh-aneh. Banyak. Sering Mas. Kalau untuk Mas Andin sendiri pernah jalan-jalan nggak ke suatu tempat gitu dan ngalamin di situ? Oh, nek jalan-jalan mungkin pas kemarin saya pernah. Cuman ini saya nganggep itu saya saya tuh ngelihat apa enggak itu saya nggak sadar gitu loh. Jadi tak anggap ya udahlah gitu. Itu pas saya ada acara kayak perkumpulan komunitas gitu loh Mas. Perkumpulan komunitas. Mas tak rokok sih Mas. Iya. Pen. Santai Mas. Komunitas apa Mas itu Mas? Ya semacam Moge gitu. Oke. bukan. Kirain moge kayak yang viral itu ya. Jadi komunitas anak-anak bola futsal gitu. Oh, Ya. futsal. Itu Klub kan berarti. klub ada acara itu waktu itu di ngecamp. Nah, itu. Ngecamp berarti di dataran tinggi berarti. Iya, Ya? dataran tinggi. Kalau di dataran rendah berarti kepang. Itu berarti di tempatnya namanya sih Dringo. Tempat ngecamp-nya itu. Tempat Ya? campnya itu namanya sih Dringo di suatu tempat lah itu. Nyebut Dringo apa sih? Pas waktu perjalanan itu malah di waktu perjalanan bukan pas di campnya itu. Kalau di campnya mungkin banyak yang camp juga jadi mungkin ndak terngiang sama yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi yang camp kan bening gitu. Gitu. Jadi nggak Berarti aneh kan ya. umum. umum. Kalau sendiri kan mungkin Dinyali ya. tahu sendiri Mas. Ketika di perjalanan itu udah sampai jadi kan tempatnya itu kan kayak jalan terus masuk ke pemukiman warga tapi jarang ada pemukiman desa mungkin tapi masih banyak area persawahan, area hutan gitu masih banyak sekali. Paling rumah warga 1-2 terus jarak itu jauh lagi terus ada pemukiman lagi gitu kan. Kalau desa mungkin kayak gitu Mas rumahnya. Itu pas kalau kurang lebihnya itu pas sampai ketika mau masuk hutan itu kan treknya kan hutan terus batu-batu gitu jalannya. Berarti udah turun. Masih di perjalanan belum turun. Masih perjalanan mau ke campnya itu kan berangkat kan malam. Sampai perjalanan kan malam. Mungkin kan kita kan beramai-ramai cuma kan mungkin ada yang carry ketinggalan gitu kan. Ketinggalan dulu lah itu tak lihat kok belum pada muncul kan gitu. Soalnya kan nggak ada orang lagi. Jadi emang bener soalnya itu kan kalau dibilang akses itu kan itu hutan. Gitu. Jalan kaki itu kan? Naik motor. Aksesnya bisa buat naik motor cuma jalan setapak. Jalan cukup buat motor doang. Gitu.
Terus pas saya nunggu sama temen kan, ya enggak lama sih, paling sekitar 5 menit atau 6 menit. Itu kan saya di tepatnya itu di bawah pohon gede, tapi enggak tahu pohon apa enggak tahu. Di seberang pohon itu kayak ada yang ngelihat, terus kayak gini, Manggil-manggil Itu gitu. wujud berarti itu, Mas. wujud. Cuma kan karang apa namanya makhluk kayak gitu, cuma rada samar-samar gitu. Gitu apa akunya udah yang terlalu capek atau malam terus gelap kan, jadi kayak mungkin apa daun apa. Tapi yang tak rasain itu ya ketika itu langsung reaksi gitu loh, maksudnya apa loh, langsung refleks rasain dari kan tubuh kita kan bisa juga gitu kan ya. Kayak ada yang manggil-manggil Gitu. Cuma kan kalau aku ndak langsung tak ceritakan sama temanku bareng itu, takutnya malah nanti berpikirannya kan yang ke sana-sana semua. Itu real kayak semacam, kalau dilihat sih berbentuk wujud manusia lah gitu. Tapi ndak jelas Tapi banget. nggak mungkin pikirannya nggak mungkin itu manusia Nggak mungkin di ya tempat kayak dalam gitu. hutan kan gitu. Terus kayak gitu. Ketika aku lihat situasi sama buat ngecairin suasana kan, aku kan ngajak ngobrol sama temanku itu biar dia itu dia ndak lihat, tapi dia kan rada-rada gimana gitu kan. Akhirnya Mungkin sama-sama ngerasain mas, Ah, nggak diungkapin mungkin karena gitu. di tempatnya masih di situ. Iya. Terus kan aku ngelihat ke arah sebelumnya, mungkin udah nyampe apa belum kan. Ketika saya lihat lagi itu kayak udah nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang gerak gitu. Berarti cuma waktu itu tok. Iya, Jalan. cuma waktu itu. Mungkin tanggapan sampean apa mas itu mas? Kalau untuk di tempat-tempat seperti itu ya, terutama kan itu berarti di ini ya, puncak ya, Puncak, semacam puncak lah semacam ya. puncak, iya. Itu kan memang tempatnya kan otomatis kan mas pasti jauh dari pemukiman. Iya. Ada yang di pemukiman aja kan ada, Ada. apalagi yang enggak gitu. Iya. Nah itu mungkin Tempatnya ya bisa lah jadi gitu. itu kan sosok atau suatu hal pengen berinteraksi lah, Iya. Penunggu Atau tempat situ mungkin biar tahu ini ada kita di sini gitu. menyambut gitu. Dengan seperti itu kalau pihak sana itu ya. Mungkin kalau ini kan bisa inten lagi mas ya, kadang nemuin di mimpi, Iya. kadang bisa juga langsung jahil gitu, nyolek atau gimana kan. Kalau muncak itu kan kadang kan sering itu ya, Muncak Puncak. kemana mas? itu kan sering itu. Apalagi sama cewek. Nah itu yang kadang bikin ini kan, kalau muncak itu yang bahaya itu kan kadang kalau nggak berbuat yang enggak Iya. takutnya kan terjadi Ya hal takutnya yang muncak-muncak yang lain. bahayanya Gunung yang lain gitu. malah nanti jadi gunung ya, itu malah pusing gitu. Lalu jadi gunung. Itu gawat mas. Tidak bisa ditoleran lagi Iya. itu mas. Mungkin itu terlalu mistis banget malah. Berangkat berdua, pulang bertiga. Iya, betul lah mas. Betul lah, Mas. Karena itu muncak-muncak jadi gunung. Iya. Itu. Aduh ya Allah. Tapi nyenengan apa namanya udah pernah istilahnya mengalami gitu juga enggak mas? Kalau saya ini alhamdulillah sering mas. Sering. Sering Ya, soalnya mungkin gini, mungkin kan ada beberapa yang paling nyenengan nggak bisa dilupakan atau nyenengan benar-benar ketakutan itu kan pasti ada. kalau saya yang paling nggak bisa dilupain itu ya pernah saya itu mengalami mas ya, ini kan baru ya untuk sobat berkop ya, saya Ya. bercerita ini. Dulu kan seringnya mengulik Mengulik bintang terus. tamu gitu. Iya. Nah ini sekarang ini mumpung weekend ini mengulik diri saya sendiri. Iya. Kan sebagai buat share aja. Ya di share untuk teman-teman. Kalau saya sendiri itu mimpi, tapi mimpi itu jadi kenyataan gitu mas. Oh, berarti itu apa namanya? Dejavu. Jabu katanya kan gitu ya.
itu mimpi tapi jadi kenyataan. Itu saya itu pernah bermimpi itu didatangi seseorang lah. Seorang itu sih dulu kan saya itu jujur Mas ya, nggak pernah yang namanya percaya dengan Hal-hal orang gaib. tersebut, Iya. hal gaib gitu lah. Setelah didatangi itu sosok sebenarnya sih sosok ulama ya, tapi kan orangnya itu sudah meninggal. Itu almarhum Gus Dur. Oh, jenengan itu. Didatangi terus, nah dari situ saya sekarang itu menjadi Wali. Oh enggak. kalau wali sih nanti kalau sudah menikah wali murid. Wali murid, wali murid. Nah itu saya percaya jadinya sholat ya sholat Oh, dulu nggak iya. pernah sholat saya. Iya, iya. Semenjak kejadian itu semenjak jenengan itu, nah itu saya percaya bahwa beliau ini orang yang istimewa gitu ya. Tapi kalau boleh tanya lagi Mas, di dalam mimpinya itu ada pembahasan apa gitu nggak sampai ibarat itu ngerubah Hidup, Mas. hidup jenengan nah gitu. Kalau mimpi itu saya kan dari kecil nggak pernah mondok Mas ya. Oh. Nah anehnya itu di mimpi saya itu saya disuruh mondok Mondok, gitu Mas. oh. Mondok itu pesantren itu sih ya. Mm-mm. Suruh pesantren itu di Jawa Timur. Hmm. Tapi saya disuruh mondok, padahal saya nggak pernah mondok. Iya. Tapi mondoknya itu nggak di pondok formal seperti Sekarang ini orang-orang modern gitu. modern iya. atau mondok agama itu enggak Iya. Mas. Tapi mondok seni itu Mas. Mondok Seni. seni itu maksudnya Seni gimana, itu Mas? seperti reog, Oh, terus belajar nah itu yang semacam seni tradisional. budaya. budaya itu. Makanya saya sampai di sana bingung kok katanya pondokan tapi kok seperti ini seniman. Nah, itu saya bingung. Terus saya memutuskan untuk pergi itu. Oh, dari dalam mimpinya itu jenengan pergi. Pergi nggak mau saya mondok di situ. Nah, terus dicegat itu ya. Kamu kalau Iya, iya, iya. pulang kamu nggak bakal sampai tujuanmu. Nah, itu saya kan bingungnya. Nah, tujuan saya kan banyak Mas ya. Oh iya. Tujuan saya itu kan banyak. Nah, Nikah. Terus kalau itu kan tujuan dunia duniawi sih itu ya. Duniawi, ya. Kalau nikah ya. Terus kesimpulan dari itu kan jenengan berarti ngerasa kayak apa ya? Ibarat itu suruh memperbaiki diri gitu, Pak. Nah itu dari situ saya tergugah itu Oh hati. iya. Terus Tersentuh lah. tersentuh untuk Bangun berarti terus. Berarti tersentuh. nah itu untuk menjalankan yang selama ini saya tidak jalankan. Oh iya. Terutama agama saya sendiri Oh, itu kan iya. tidak pernah menjalankan beda gitu ya. Itu berarti termasuk versi yang baik Mas, apa namanya versi yang jelas yang benar gitu kan. Ada enggak yang Nah, Yang setelah menyimpang. ini Menyimpang ya, itu lah, itu. setelah ini yang itu yang menarik tuh yang ini. nah setelah itu saya merasakan itu pertama juga awalnya sih ini ya mimpi ya Sikat ya, Pak. mimpi Mone gue paham bre. Oh, kalau udah dewe lagi ya. Kalau udah dewe, merindingnya ya. Jo mau Jo Oh, mengira wani turun lagi. bisa dilanjut kan. Nah, dari situ kan dulu saya nggak percaya itu udah ibadah tapi saya nggak percaya itu dengan keyakinan dengan Yeah. goib itu nggak percaya. Yeah. Nah itu saya kan mencari tahu itu goib itu ada apa enggak gitu. Penasaran. Nah, dari situ saya itu jalan-jalan itu suatu tempat bertemu dengan orang. Oh iya. Nah, sama orang tersebut itu saya dikasih seperti amalan gitu ya. Amalan untuk Raja ngamalin gitu, Pak, Mas. enggak semacam zikir lah. Zikir tapi enggak zikir sekian Tapi ribu atau zikir di dalam hati aja gitu untuk menyadarkan diri gitu. Itu di dalam mimpi, jenengan. Itu asli real Oh, setelah real. mimpi itu Oh, setelah ya, mimpi. ketemu orang. Oh, iya iya iya. Nah, dari situ
Terus saya amalkan yang beliau suruh itu kan larangannya cuman nggak boleh pakai pakaian itu di atas lutut, ya. terus nggak boleh kencing sembarangan atau berdiri, terus sering melakukan sholat tahajud. Terus saya jalankan itu mas. Setelah itu memang bisa ini. Saya baru percaya itu mas. Saya bangun tidur itu. Ada seperti orang gila itu sih mas. Pakaiannya itu robek-robek, sudah kusem. Itu di bawah tempat tidur saya itu, di depan lemari itu berdiri. Saya liatin, tiba-tiba sekian detik itu hilang. Wah, dari situ saya astagfirullah gitu kan. Itu kejadian berarti sekitar jam berapa? Itu sore, saya tidur siang itu. Sore. Nah dari itu sudah mulai sering itu lihat seperti itu. Habis itu kan saya nggak kuat ya. Ya orang nggak punya dasar, nggak pernah beda, nggak pernah mondok, nggak pernah hal-hal baik lah gitu ya. Kok seperti itu? Nah, saya ilmu takut. seperti itu. Terus kan di mimpi itu mas ya, didatangin hal-hal seperti itu mas. Sampai dibawa ke tempat sini, tempat situ, dibawa ke kerajaan ini itu. Terus kalau ngalamun sedikit lihat, kadang ada yang apa namanya nemenin duduk sebelah, kadang anak-anak kecil lari. Tapi itu jelas itu. Pertama seperti ini ya, apa namanya? TV itu TV yang semutan itu. Nah, pertama seperti itu, gelap, TV semutan terus itu mulai jelas. Pertama cuman bayangan. Terus semakin lama semakin dilihat itu semakin jelas. Wujudnya itu seperti orang, seperti ini itu jelas. Mungkin itu berarti mata batin jenengan. Mata apa? Mata lelaki. Nah, dari itu saya mulai percaya itu. Nah, ternyata ada. Dan setelah itu saya tinggalkan semua itu. Amalan yang tadi itu. Karena saya takut dia nggak kuat. Tapi ada dampaknya nggak mas? Ya dampaknya itu saya sadar. Oh selama ini berarti saya itu menjadi orang yang kurang percaya. Terus ternyata selama ini saya itu melakukan ibadah itu nggak ikhlas mas. Nggak ikhlasnya karena cuman pengen lihat apakah gaib itu ada. Dan setelah kesampaian ternyata saya nggak kuat itu ada. Nah dari itu saya mulai belajar lagi. Ternyata mending nggak lihat, mending nggak ini, yang penting itu ikhlas. Semua yang di jalan itu kan ikhlas. Nah, dari situ baru saya ketemu itu tujuan itu apa sih, hidup itu kan gitu. Nah itu tak sekilas sih ya. Memang sekarang alhamdulillah sudah enggak, palingnya cuma ngerasain lah apa namanya merinding atau sliver gitu. Tapi kalau enggak seperti dulu sih ya jelas gitu. Yang sampai tahu di sana sampai orang saja saya bisa lihat tuh. Orang ini kelakuannya seperti ini. Bisa membaca dari orang itu kan lain. sininya itu kan apa? Husnudzon, nggak pernah baik sama orang, itu saya nggak mau. Benar. Malah menakutkan itu ya, lebih menakutkan. Nah, dari itu saya udah jadi orang biasa aja. Kalau Mas Amaras mau jadi orang kalau ini Mas Amaras sih ceritanya apa ini selama ini gitu. Mungkin barangkali ada yang sesuatu mau disampaikan tapi belum pernah tersampaikan, mau cerita sama siapa bingung gitu. Kalau saya sih sendiri ya udah nggak punya tujuan gitu ya. Yang penting hidup itu ya. Hidup jalani ikhlas, sabar, bersyukur. Kecuali kalau kalah nggak ikhlas. Kalau kalah ya ikhlas. Apalagi habis banyak ini ya. Repot itu mas. Paling sebel kalau kalah ya. Ya itu sekilas tadi ya. Cerita dari kami Orkop, ini bintang tamu juga mengulik saya, mengulik Mas Amar ini ya, Mas Andi ini luar biasa ini. Luar biasa ini bisa tanya-tanya ke kita. Kan barangkali ada pengalaman berbeda dari yang lain. Sisi baiknya itu kita kan saling sharing. Iya, saling sharing. Ya ini untuk Sobat Orkop, pesennya apa ini dari Mas Andi buat Sobat Orkop di rumah ini ya? Ya semoga berjalan terus dengan lancar. Channelnya itu apa ya, mungkin bisa berkembang di kalangan masyarakat gitu.
kalau apa namanya pesan-pesan yang baik itu mungkin bisa diikuti sama yang lain, bisa yang bermanfaat gitu ya. bermanfaat gitu untuk orang ya. banyak lah. Ya, bermanfaat untuk orang banyak ya. Gitu. Sudah. Ya itu dia tadi pesan dari Mas Andin, dan jangan lupa Sobat Orkop untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Break. Biar channel ini berkembang dan terus maju ya. Ya. Ya cukup sekian dari saya Raffi Peges, dan ini teman saya Amares. dan bintang tamu kita hari ini Andi. ya Horor Kopla Indonesia.